Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta selawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah sudri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Kang Darman di desa, video kali ini akan berbagi perihal tentang Allah itu nyatakan dengan kikirhu Allah. Baik, kenapa Allah itu nyata? Perlu kita sadari, apapun yang terjadi, apapun yang ada di alam semesta ini, itu adalah bukti-bukti besaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha dari segala yang maha. Nah, termasuk kita manusia, salah satu ciptaannya yang begitu indah dan sempurna. Namun banyak tidak kita sadari tentang keindahan-keindahan yang ada di alam semesta ini. Apa yang tidak disadarinya, yaitu tidak menyadari Allah sebagai Sang Maha Pencipta begitu nyata. Nah, maka untuk menyatakan bahwa Allah itu nyata, marilah kita sama-sama untuk selalu mengamalkan zikirhu Allah sebagai jalan spiritualitas kita menuju perjalanan rohani, sehingga menapaki alam rohani kita masing-masing. Buktikan dan amalkan biar tidak katanya. Nah, inilah yang harus kita pahami, yaitu metode zikirhu Allahnya. Jangan asal ditonton video ini terus lewat saja, tapi kita pahami apapun yang di-share ataupun yang disajikan di dalam video-video Islami, kita harus mengamalkannya. Namun mengamalkannya jangan coba-coba, tapi harus istiqomah, dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya pun akan berkah. Baik, Allah itu nyatakan dengan zikirhu Allah. Karena Allah itu nyata dalam setiap yang nyata. Nah, yang nyata, yang dilihat oleh mata kepala kita itu adalah semua amal Allah atau perbuatan Allah. Maka disebutlah ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka aktifkan kesadaran untuk selalu menghadirkan Allah di setiap langkah kehidupan kita sehari-hari, dan sadari bahwa hidup ini adalah milik Allah. Baik, maka melalui zikirhu Allah, kehadirannya akan terasa di dalam perjalanan rohani kita ketika menapaki jalan spiritual menuju alam ilahi. Nah, itulah untuk mencapai ma'rifatullah, kita harus mengamalkan zikirhu Allah secara insen dan istiqomah. Baik, sahabat Kang Darman desa dimanapun berada, jadi ketika kita menyatakan Allah itu nyata, bukan hanya sekedar di bibir saja, bukan hanya ucapan, tapi harus kita resapi dengan getaran jiwa yang menyatu dengan kehidupan Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam kehidupan kita semua sebagai makhluk ciptaannya. Maka dalam zikirhu Allah, kita akan menyadari betapa hebatnya, betapa agungnya, kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan
seluruh makhluknya yang begitu sempurna tanpa cacat, termasuk akal, pikiran, jasad. Ini adalah makhluk. Nah, maka untuk menyatakan Allah di dalam mengamalkan zikir Allah, ketika kita berselancar masuk alam rohani, di situ akan mengalami suatu peristiwa-peristiwa yang begitu hebat, yang tidak ada di muka bumi ini, karena ini perjalanan menuju alam ilahi. Nah, sahabat Kang Darman di desa, di dalam belajar ma'rifatullah, baik itu kajian tauhid ataupun tasawuf, semua itu benar adanya kalau teori-teori atau kajiannya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun lebih dahsyat jika mengamalkannya dengan metode zikir Allah, karena zikir Allah sebagai sarana perjalanan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menapaki jalan rohani disebutlah mi'raj, karena terlepas dari jasad menjadi jiwa dan memasuki alam rohani, maka itulah yang akan mengenal sebenar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita imani, yang kita yakini. Dan kita sebagai hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, kita harus benar-benar menyaksikan Allah yang nyata, dan wujud daripada yang wujud, nyata daripada yang nyata. Karena di dalam belajar ilmu ma'rifatullah, kita jangan asal bicara mengenal kalau belum pernah bertemu atau liko. Nah, sebenarnya simpel. Dengan kesadaran yang tertinggi, yaitu sadar Allah, ketika kita melihat, mendengar, merasakan apapun yang terjadi di luar diri, itu adalah semua majas Allah yang beraf'al. Jadi majas itu fisik Allah yang berbuat. Nah, ketika kita sadar bahwa itu semua adalah perbuatan Allah, maka apa yang harus diperbuat? Ya kita diam menyaksikan dengan kesadaran, diam di dalam hening, paham, akhirnya tidak mengomentari apapun yang terjadi kepada diri kita ataupun di luar diri kita, karena semua itu adalah perbuatan Allah yang harus kita saksikan, kita sadari, sehingga naiklah derajat keimanan dan keyakinan kita sebagai Sang Maha Pensaksi yang sejati. Karena itulah sekelumit tentang Allah itu nyatakan dengan zikir Allah, agar kita menjadi penyaksi yang beriman dan tidak katanya. Semoga apapun yang disampaikan dalam video ini menjadi atau menambah wawasan kita, serta memotivasi untuk selalu beribadah kepada Allah dengan mengamalkan zikir Allah sebagai dasar menuju perjalanan rohani kita masing-masing. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.